Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Acil, atau hanya Acil ya, nama di Twitternya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tepat pada tanggal 19 Februari, rumahku yang dulu telah roboh. Rumah itu adalah peninggalan dari mendiang kakek dan mungkin sudah beberapa puluh tahun berdiri. Rumah yang bertipe seperti rumah Belanda, yang pada umumnya besar dengan desain eksterior dan interior yang klasik dan elegan. Namun, semenjak anak-anak kakek, termasuk ibuku, sudah mulai menjalani kehidupan rumah tangga masing-masing, rumah itu dibagi menjadi dua bagian. Sebagian untuk keluarga ibuku dan sebagian lagi untuk keluarga kakak dari ibuku. Entah apa yang dipikirkan saat itu. Yang ku tahu, satu rumah menjadi dua rumah yang menempel berhimpitan. Namun, pintu ruang tengah menuju ruang lainnya tertutup tembok yang memisahkan kedua rumah itu. Sampai pada akhirnya kakek meninggal, rumah itu menjadi milik adik bungsu ibu. Tapi keluargaku harus tetap mendiami rumah itu karena memang tak ada tempat tinggal lain saat itu. Ada kejadian yang mungkin sampai detik ini masih teringat jelas. Saat dimana pertama kalinya aku bertemu dengan si Pincang. Sore itu aku sedang beristirahat di ruang tengah. Sampai sesekali aku melihat jam dinding. Ya, aku sedang menunggu ibu pulang dari kerjanya. Sudah beberapa jam kutunggu, namun ibu masih saja belum pulang. Adzan maghrib pun berkumandang. Aku pun beranjak bangun untuk menutup gorden jendela dan pintu. Sebab katanya, jika maghrib sudah tiba, rumah harus ditutup agar tidak dimasuki oleh jin wanita yang bernama Ummu Sibyan. Begitu perintah dari keluargaku secara turun-temurun. Setelah kututup semuanya, barulah aku melaksanakan sholat maghrib. Ada sesuatu ganjalan dalam hati yang membuatku merasa tak enak ketika sedang sholat. Tapi kutepis dengan melanjutkannya secara khusyuk. Selepas sholat berakhir, apa yang menjadi kegelisahanku mulai terasa kuat. Ada suatu dorongan kecil agar keluar dari kamar dan melihat keadaan di ruang tengah. Sebelum beranjak, tiba-tiba ada suatu desisan yang terdengar seperti berada tepat di balik pintu kamar. Desisan itu memang berada di balik pintu tempatku berdiri. Perlahan kubuka pintu dan sedikit mengintip di sela pintu yang kubuka. Aku periksa atas dan bawah, tapi tak ada sesuatu yang aneh. Lantas, aku keluar dari kamar dan sekali lagi memastikan bahwa yang aku dengar adalah halusinasiku saja. Saat kututup pintu kamar dan membalikkan badan, tiba-tiba aku dikagetkan oleh perempuan dengan wajah menyeramkan. Rambutnya terurai acak dan panjang sampai ke pinggangnya.
Dia mendekatiku dengan menyeret salah satu kakinya. Ya, kaki sebelahnya nampak membusuk berwarna keunguan. Dan ditambah lagi, banyak belatung yang bersarang di bekas luka kakinya itu. Ia terpincang sambil menyeringai menatapku. Sontak saja, aku berteriak kencang dan menutupi wajah dengan telapak tanganku, mencoba membaca doa untuk mengusir setan itu. Namun, sosok itu sudah berada tepat di depanku. Sangat aneh, tak seperti makhluk lain yang mencoba untuk menyerangku, tapi dia seperti ingin berinteraksi denganku. "Pengen diem di sini," suaranya serak dan lirih mengucapkan kalimat itu. Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Ibu mengucapkan salam dan memasuki rumah, dan sosok hantu itu sudah lenyap, entah pergi kemana. Melihat kondisiku yang terduduk di lantai dan menutupi wajah dengan tangan, ibu lantas berlari dan menanyakan apa yang sudah kualami. Memang, dari sejak bayi, katanya aku memiliki kelebihan bisa melihat makhluk goib. Tapi, sebagaimana sering pun, tetap saja aku ketakutan melihat mereka. Tak ada yang benar-benar bagus wajah bahkan tubuhnya. Mereka banyak yang tak utuh dari tubuhnya, entah bagian apapun. Setelah merasa tenang, aku disuruh agar istirahat saja di kamarku. Aku hanya mengangguk saja, menjawab perintah dari ibu. Setelah merebahkan badan di kasur, aku mencoba untuk memejamkan mata agar tertidur. Tapi, sudah beberapa saat tak kunjung terlelap. Sosok setan tadi mulai menghantui pikiranku. Sudahlah, nggak usah dipikirin lagi, gumamku. Namun, ketika mata akan terlelap, tiba-tiba desisan itu mulai terdengar. Kini suara itu memang berada dekat. Mataku terbuka lebar dan jantungku mulai berdetak kencang. Semakin aku mengusir pikiran tentangnya, semakin terdengar jelas suara desisan itu. Ketika beranjak dari kasur dan berusaha keluar dari kamar, kini hantu itu muncul dari bawah kaki dan di bawah tempat tidurku. Perlahan, tangannya yang pucat keluar, dibarengi dengan sembulan kepala. "Aku ingin diam di sini." Kembali kata-kata itu terucap dari dia dengan suara serak. Aku mencoba berlari dan akhirnya terjatuh. "Kakekmu yang sudah bikin aku seperti ini. Jadi, aku ingin diam aja di sini." Dia merangkak keluar dari gelapnya bawah tempat tidur. Kini hantu itu mewujudkan wajah yang sudah hancur berantakan. Bola mata sebelah sudah bolong dan mengeluarkan darah. Sambil terus menyeringai, dia masih saja berkata ingin tinggal di sini. Aku mencoba berinteraksi dengannya dan mengatakan bahwa jika dia ingin menetap di sini, jangan pernah mengganggu orang lain. Dia mengangguk tanda setuju. Namun sebelum ia hilang, dia bercerita bahwa dulu
Ketika kakek masih ada, dia tinggal dan berdiam di sebuah pohon mangga di belakang rumah. Karena pohonnya sudah tak berbuah dan malah menimbulkan banyak ulat, akhirnya kakek menebang pohon itu. Saat itulah sebelah kaki dari hantu itu terkena kapak dari si kakek. Bukan hanya rumah hantu itu yang tak ada, kaki hantu itu hampir putus dan berlubang. Mendengar cerita itu memang sedikit membuatku berpikir, memang makhluk seperti itu tak selamanya baik dan berkata jujur. Kata kakek sih gitu. Dan setelah ada kesepakatan di antara aku dan hantu itu, dia langsung hilang. Hari demi hari berlalu, dan memang aku selalu melihat hantu itu berada di rumah. Katanya, dia akan jadi penunggu rumah dan menjaga keluargaku dari orang jahat ataupun makhluk jahat lain. Setelah tamat sekolah SMP, aku dan keluarga pindah keluar kota. Memang tak ada hak kami untuk terus berdiam di rumah itu karena punya bibi, adiknya ibuku. Tapi katanya setelah kepergian kami keluar kota, rumah itu tak ada yang menempati sama sekali. Bibi dan Om memiliki rumah sendiri di perbatasan kota. Uwa, kakaknya ibu, atau para tetangga yang melewati rumah itu seringkali melihat sosok si pincang itu dari balik kaca jendela. Dan seringkali mereka mendengar lantunan kidung dari dalam rumah yang memang gelap karena mungkin lampu di dalam sudah tak menyala lagi. Tamat. Oke, itulah cerita singkat pada malam hari ini, malam minggu ini ya. Jadi agak ini ya, agak lucu juga sih sebenarnya. Tapi ya memang bisa aja terjadi ya. Ini kan ada sebuah paragraf itu mengatakan bahwa kakinya terluka gara-gara kena kapaknya si kakek. Tidak sengaja lah kakeknya ya, kan nggak bisa lihat. Dan akhirnya terluka. Di logikanya kan masa sih hantu bisa kena kapak gitu ya. Tapi ya bisa aja wong kita pipis saja bisa mipisin jin kan. Kalau pipis sembarangan atau kayak dulu itu zaman saya kecil itu pernah ada anak gitu ya, ya temen lah gitu, main di barongan. Barongan itu kebun, kebun gitu. Dia itu nginjak mainannya jin katanya. Kan nggak sengaja kan, nggak tahu, nggak kelihatan. Itu malamnya langsung panas badannya. Kakinya itu kayak bengkak gitu loh yang sebelah. Akhirnya didatangkanlah orang pintar ya, ustadz lah ya gitu. Katanya dia itu waktu main gak sengaja nginjak mainannya si jin itu tadi, anaknya jin. Nah, si ibunya jin ini gak terima. Terus akhirnya kaki si anak ini tadi dipukul sama kayak rotan gitu loh. Terus ya itu tadi, abu itu, bengkak itu. Ya bisa jadi, ya bisa jadi juga sih. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian terhibur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.